Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gadis penjual mie ini menikah dengan seorang pelanggan miskin, tapi tidak disangka ternyata jodoh itu datang dari Tuhan. Kamu dan dia nggak akan pernah tahu kapan dan di mana akan dipertemukan. Perjalanan demi perjalanan pun harus kalian lalui, termasuk dalam urusan memantaskan diri. Nantinya pertemuan itu sendiri seperti surprise yang segala sesuatunya terjadi tanpa diduga-duga. Bahkan jauh dari bayangan yang sudah kamu gambarkan sebelumnya. Salah satu hal tak terduga dari pertemuan yang paling banyak dibayangkan tak lain tempatnya. Kira-kira aku ketemu jodohku di mana ya? Apa mungkin di kampus, kantor, tempat makan, atau mungkin juga jalan? Berikut ini pengalaman seorang wanita penjual mie yang bertemu jodohnya. Ternyata jodohnya adalah pelanggannya sendiri. Demi merawat ibu yang terkena stroke dan menghidupi adiknya yang masih kuliah, aku harus banting tulang. Setiap hari mendorong gerobak roda 3 berjualan mie di pinggir jalan. Cukup dengan menata 2-3 meja dan kursi di pinggir gerobak, bisnis kecilku pun sudah bisa dimulai. Saat bisnis baik, pendapatanku bisa lumayan. Namun bila tidak baik, aku akan rugi karena bahan makanannya rusak. Ya, kupikir beginilah kehidupan orang miskin. Namun siapa sangka gadis miskin seperti aku malah bisa menikahi bos kaya raya. Dulu dia sering sekali datang ke warung kecilku untuk makan mie. Setiap mampir dia selalu memesan menu yang sama, yaitu mie ayam, menu yang harganya paling murah. Terkadang dia akan mengajakku berbincang, kebanyakan menanyai pendapatan dan keadaan bisnisku sehari-hari. Dia memakai pakaian yang sangat sederhana. Dia juga selalu datang dengan jalan kaki. Jujur, aku tidak pernah menyangka dia adalah orang kaya. Bahkan aku pernah berpikir dia adalah orang miskin yang super malas. Ya, malas masak sendiri sampai-sampai hampir setiap hari makan mie di warungku. Sampai suatu hari dia bertanya padaku apakah aku punya pacar. Aku jawab, aku begitu miskin, ibuku sakit stroke, adikku masih kuliah, siapa yang bisa mau? Tapi tidak disangka dia malah menjawab, aku mau. Aku langsung terdiam, aku tidak berani menerimanya menjadi pacar. Namun sejak saat itu dia pasti selalu muncul di depan warungku setiap jam 6 sore. Dia membantuku dan mengajakku berbincang. Suatu kali dia lama sekali tidak muncul, hatiku pun bisa merasa was-was. Apakah pria ini sudah berjanji dengan wanita lain? Tapi pada jam 8 malam dia datang. Dengan seikat bunga segar dibawa di tangan, dia menembakku. Beginilah akhirnya kami mulai pacaran. Dia beberapa kali mengajakku ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi tekananku begitu besar, aku tidak berani. Aku pun terus beralasan, nanti tunggu kondisi ibu baikan dulu ya, baru pergi ke rumah kamu. Tapi aku tidak bisa menghindar terlalu lama. Akhirnya aku pun sampai di depan rumahnya. Aku kaget bukan main. Aku tidak menyangka bahwa rumahnya adalah dunia yang lain. Dia sama sekali tidak pernah memberitahu aku tentang hal ini. Aku merasa aku tidak cocok dengannya. Aku tidak layak, aku tidak punya muka untuk bertemu orang tuanya. Namun dia tetap teguh untuk meyakinkanku. Akhirnya aku pun masuk ke rumahnya dan tidak disangka orang tuanya menyambutku dengan sangat hangat. Saat itu aku baru sadar ternyata dulu aku pernah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menderita penyakit pikun yang sangat parah. Terkadang dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Suatu ketika tiba-tiba dia keluar dari rumah dan tidak tahu jalan pulang. Dia sangat lapar. Kebetulan warungku ada di depan mata. Dia pun langsung duduk di meja dan memakan mie bekas orang lain. Ketika aku melihat orang tua ini, aku tidak mengusirnya, melainkan mengganti mie-nya dengan semangkok mie yang baru.
Setelah selesai makan, aku menanyai di mana rumahnya, namun dia tidak bisa menjawab. Dia bilang dia tersesat. Akhirnya aku mengantarnya ke kantor polisi. Siapa yang sangka tindakan sederhana ini ternyata malah menjadi titik balik dalam kehidupanku. Setelah si ayah sampai di rumah, dia bercerita tentang aku. Akhirnya putranya yaitu suamiku pun menjadi sering datang ke warung. Dia bilang sebenarnya dia hanya ingin mencari kesempatan untuk membayar kebaikanku dengan uang. Namun tidak tahu mengapa dia merasa mie yang kumasak semakin lama semakin enak. Saat ini suamiku sudah membelikanku sebuah toko. Aku sudah memiliki karir sendiri. Ibu dan ayah mertua pun menyayangiku. Aku sangat bersyukur dengan kehidupanku sekarang. Adikku tahun ini tamat kuliah dengan lancar. Diriku sendiri pun tengah mengandung buah hati yang pertama. Wah, kehidupan yang baru saja akan dimulai. Meskipun dulu sangat sulit, namun semuanya tetap harus disyukuri. Kalau tidak ada kepahitan di masa lalu, aku yakin hidupku tidak akan seindah sekarang. Kalimat untuk suamiku, terima kasih, aku sayang kamu. Dari kisah ini kita bisa melihat asalkan kita berjuang, Tuhan akan memberikan pahala yang setimpal. Cinta sejati hanya bisa ditemui secara kebetulan, bukan sengaja diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.